tani lagi, kembali lagi ke petani lagi. Kadang sudah menggunakan pestisida, beliau juga masih menggunakan produk lain. Nah, produk lain itu biasanya sukanya gimana, tapi ini cuma perwakilan saja, ini cuma kebetulan di bios ini ada. Assalamualaikum, sahabat Tani Tulen TV dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, terlebih dahulu perkenankan sejenak kami menyampaikan pesan singkat dari kami, agar Anda selalu jaga kesehatan dan utamakan keselamatan untuk diri Anda dan keluarga Anda tercinta. Terima kasih, Tani Tulen TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tani Tulen TV dimanapun Anda berada. Semoga kita diberi kesehatan untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya, dan diberi kesehatan. Ini apa sih? Sekali. Bentar. Oke, itu untuk poin saja. Kalau melihat musim seperti sekarang ini, musim penghujan yang intervalnya selalu setiap hari, tidak ada jarak interval berapa hari sekali, itu nggak ada musim sekarang ini. Ya hampir setiap hari hujan terus, kalau nggak sore ya pagi, kalau nggak pagi ya kadang malam. Ya memang seperti itu ya harus kita syukuri, biar bagaimanapun yang namanya hujan atau apa yang diberikan sama Tuhan itu adalah anugerah. Yang namanya anugerah ya selalu ada manfaatnya tentunya. Oke. Untuk musim penghujan seperti sekarang ini, khususnya para petani biasanya pada mengeluhkan tentang dengan keadaan tanamannya. Oke, nggak mau basa-basi lagi. Di sini maksud saya mau menyampaikan sesuatu lah untuk apa ini pestisida yang dibutuhkan para petani yang khususnya di musim penghujan. Nah, apa saja sih? Ini saya ada beberapa produk, ada kurang lebih ada 5-6 produk, nanti satu persatu langsung saya review dan kegunaannya masing-masing produk tersebut. Oke, yang pertama ini ada fungisida semua ini. Yang pertama ada fungisida. Terbalik tulisannya. Fungisida kontak. Nah, ini juga fungisida ya. Ini namanya Sagrinil dan ini mantep. Nah, ini mantep. Nah, maksud saya seperti ini, tulisannya seperti ini. Sagrinil dan mantep. Nah, ini saya bukan satu persatu dulu, ini diawali dengan Sagrinil. Nah, ini Sagrinil adalah fungisida kontak dengan bahan aktif chlorothalonil 77%. Nah, saya ulangi lagi, bahan aktif chlorothalonil 77% atau 77 WP. Ini fungisida yang sangat bermanfaat atau dibutuhkan sama petani atau tanaman, karena penyemprotnya itu dilakukan sangat mudah sekali, cara aplikasinya maksud saya. Ini Sagrinil. Nah, ini fungisida kontak, bentuknya itu warnanya kuning kehijauan yang dapat disuspensikan dengan air, jadi dia mudah larut dengan air ya, untuk mengendalikan penyakit busuk daun atau Phytophthora infestan dan bercak daun dan lain-lain. Masih banyak penyakit yang bisa dikendalikan dengan chlorothalonil ini. Nah, cara aplikasinya pun sangat mudah. Dalam satu tangki ya, ukuran 17 liter cukup diberi Sagrinil ini setengah sampai 1 sendok makan, itu cukup. Nah, ini untuk tanaman sayuran, semuanya sayuran itu biasanya cukup menggunakan 1-2 sendok. Tapi maksud saya untuk padi ya, yang setengah sampai 1 sendok makan itu takaran untuk tanaman padi lah. Sementara untuk tanaman sayuran maksud saya, untuk tanaman sayurnya pemakaiannya malah kadang lebih banyak. Dia harus memakai 1-2 sendok padi itu. Ini bahan aktif chlorothalonil 77%. Nah, ini chlorothalonil perlu saya sampaikan diproduksi oleh PT Satya Agro Indonesia, misalnya ada di Jakarta. Nah, ini untuk semua tanaman bisa, misalnya tanaman sayuran. Oke. Selanjutnya ada lagi ini fungisida. Nah, ini fungisida
lagi, dia kontak juga fungisida Mancozeb. Ini sangat murah sekali. Ini cara aplikasinya juga sangat mudah digunakan untuk tanaman sayuran dan buah-buahan. Biasanya di petani dataran tinggi Dieng memakai mantep, bahan aktif mantep atau Mancozeb ini karena sekarang sudah menjadi andalan ya namanya mantep. Maaf ini banyak mempromosikan, tapi saya ngomong apa adanya. Lagian saya juga nggak ada endorse di sini. Saya tidak dibayar oleh PT atau pabrik yang membuat ini, tapi saya ngomong untuk solusi para petani. Ya semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Mancozeb bahan aktif mantep, bahan aktif Mancozeb 80 WP. Ini pemakaiannya lebih banyak daripada ini. Kalau tadi untuk sayuran saat ini cukup menggunakan 1-2 sendok ya untuk tanaman sayuran. Nah, tapi untuk Mancozeb dia memakainya itu lebih banyak, paling enggak 2 kalinya dari Sagril ini, dari Chlorothalonil. Kalau ini cukup 2 sendok misalkan, nah kita menggunakan Mancozeb ini Mancozeb campur dengan ini, tapi dosisnya lebih banyak, dosisnya 4 sendok untuk pemakaian optimal, standarnya seperti itu. Tapi kalaupun mengurangi juga nggak masalah. Ini kalau pemakaiannya cuma 2 produk saja ya, Bapak Ibu bisa paham ya. Pemakaiannya cukup, maksud saya kalau menggunakan 2 produk ini saja cukup. Ini 4 sendok, ini 2 sendok, atau ini 1 sendok, ini 3 sendok nggak masalah. Tanaman insya Allah aman. Nah, ini sistemik kontak untuk tanaman sayuran dan padi. Kalau itu juga bisa buah-buahan juga bisa. Oke, selanjutnya ada produk lagi, ini sistemik. Nah, ini sistemik, fungisida sistemik juga sangat bermanfaat sekali dan berguna sekali untuk tanamannya, karena yang namanya sistemik, yang namanya tanaman, dia juga butuh perlindungan yang agak lama. Jadi maksud saya perlindungan yang tidak langsung. Gimana sih cara ngomongnya? Jadi gini, misalkan ini Mancozeb ya, ini sudah kontak. Kalau ini contoh saja, kalau tangan kita terkena paku atau terkena beling kaca, ini kalau dikasih obat merah, atau maaf saya menyebutkan merek ya, betadin. Kalau dikasih betadin itu namanya obat kontak. Nah, sama seperti halnya ini kontak, kasih betadin atau obat yang langsung bersentuhan dengan yang sakit, ini namanya obat kontak. Contohnya seperti ini kontak. Nah, ini fungisida sistemik, fungisida sistemik yang diaplikasikan tapi digunakan atau bekerja setelah beberapa hari setelah aplikasi seperti ini. Mungkin bekerjanya nanti sore atau besok mulai bekerja. Nah, ini bekerjanya lebih lama dibandingkan ini. Kalau ini cuma 1-2 hari, 1-5 hari saja ini sudah hilang, mungkin kena kotoran air hujan atau menguap kena matahari langsung ya. Ini bisa berlangsung lama, 5-1 minggu daya kerjanya seperti itu. Nah, ini sekali lagi ini cuma contoh saja ya. Mancozeb dan fungisida sistemik dengan bahan aktif Genotomo. Genotomo 30 WP aplikasikan, sangat murah sekali. Satu tangkinya cukup 1 sendok saja. Ini biasanya kalau kemasan yang ini 40 gram biasanya diaplikasikan untuk 4-5 tangki supaya bisa sangat bagus sekali. 3-5 tangki supaya sangat murah sekali dan sangat efektif sekali untuk perlindungan tanaman sayuran dan lain-lainnya. Ini ini fungisida sistemiknya. Ada lagi kadang petani juga mencampur fungisida yang sistemik lain. Ini
Mereknya apa ini? Nah, ini mereknya Previcur. Dan aktifnya Propamocap. Susah sekali saya menyebutnya. Dan aktif Propamocap dari PT Bayer Indonesia. Nah, dua-duanya biasanya bisa diaplikasikan. Maaf. Dua-duanya biasanya bisa diaplikasikan bareng atau bisa di satu persatu dulu. Misalkan hari ini mengaplikasikan Facebook dulu atau Acrobat dulu, besok gantian Acrobat dulu, Previcur dulu, terus gantian Acrobat. Nah, dia cara kerjanya dia walaupun mempunyai bahan aktif yang beda, tapi ini yang namanya ini bisa dicampur dengan fungisida yang kontak juga. Ini petani-petani di kawasan dataran tinggi yang biasa menyampurkan obat seperti ini. Bisa juga kadang bisa aplikasikan sekarang seperti ini. Ya tujuannya hanya satu, dengan aplikasikan seperti ini, bahkan kadang-kadang seperti ini diaplikasikan menjadi satu untuk takaran atau satu dosis. Itu dengan harapan para petani itu sangat berharap agar si tanamannya itu lebih sehat dan panjang umur. Maksudnya panjang umur gimana sih? Ya maksudnya panjang umur karena tanamannya sudah sehat kan biasanya tanaman akan lebih panjang umur, jadi masa pembuahannya itu lebih lama, proses pembuahannya. Dan maksudnya biasanya kalau yang pendek umur, kalau tadi panjang, kalau pendek belum umurnya kadang tanamannya sudah mati, itu namanya pendek umur ya. Oke, sampai sini paham ya Bapak Ibu sekalian dan sahabat dari Tulen TV dimanapun Anda berada. Semoga Bapak Ibu semuanya paham apa yang saya sampaikan. Ini adalah fungisida yang digunakan untuk aplikasi di musim penghujan. Bahkan yang namanya petani itu kadang dengan beberapa harapan, banyak harapan, selain tanamannya sehat, dengan tidak adanya serangan hama penyakit, kadang petani pun juga berharap semoga tidak ada serangan hama. Nah, kita ambil satu produk lagi, beberapa sebenarnya ada masih banyak, tapi ini cuma contoh saja. Soalnya nanti kalau saya menyampaikan satu produk sementara cuma dengan bahan aktif yang sama percuma. Ini cuma perwakilan saja dari bahan aktif lainnya. Nah, ini saya sebut saja bahan aktifnya Mancozeb. Nah, ini bahan aktif Mancozeb. Bahan aktif kok Mancozeb, maaf sekali. Maksud saya ini bahan aktif Abamectin. Ini untuk perlindungan hama, maksudnya kutu-kutuan dan lalat. Nah, maaf sekali saya tadi menyebutnya Mancozeb. Sekali lagi ya, ini merek dagangnya Dinamik. Merek dagangnya Dinamik dengan bahan aktif Abamectin 36 EC. Lumayan sekali bahan aktifnya 36 EC. Biasanya Abamectin itu 18 EC. Nah, kembali lagi ke fungisida atau pestisida yang digunakan pada musim penghujan seperti sekarang ini. Selain menggunakan produk-produk seperti ini, petani sayur, petani dataran tinggi itu biasanya kadang jelas dengan menambah pestisida lain seperti ini. Merek bahan aktif Abamectin. Ada kendaraan lewat, kebetulan ini kiosnya ada di pinggir jalan raya tentunya. Ini lagi ya, ini campuran untuk aplikasi di musim penghujan, di mana ada kalanya tanaman tersebut petani mengeluhkan ada serangan hama, juga bisa menggunakan produk produk Abamectin. Tidak cuma Abamectin saja yang diaplikasikan, kadang masih menggunakan bahan aktif lain seperti Clopidogrel, Imidacloprid dan lain-lainnya. Ini contohnya, ini cuma salah satu contoh, bukannya kita mau saran lewat.
bukannya gimana, tapi ini cuma perwakilan saja. Ini cuma kebetulan di bios ini ada, saya cuma ambil satu persatu saja. Sebenarnya bapak petani bisa memilih dari bahan aktif abamectin, biasanya yang paling bagus, karena semuanya abamectin atau bahan aktif itu semuanya bagus untuk perlindungan tanamannya. Ya tinggal teman-teman ke hati masing-masing aja ya, merek tinggal pilih. Ini cuma perwakilan saja, ini cuma salah satu contohnya. Dinamis, nah ini mereknya dinamis. Oke ya, sampai sini paham ya bapak ibu ya. Ini bahan aktif atau pestisida yang digunakan untuk musim penghujan. Ini di antara empat ini kebanyakan masih banyak fungisidanya ya, karena fungisida itu sangat bermanfaat sekali dan digunakan untuk pengendalian serangan penyakit Phytophthora dan lain-lainnya, punya penyakit tanaman. Oke, selanjutnya ada satu produk lagi ya, yang namanya petani lagi, kembali lagi ke petani lagi. Kadang sudah menggunakan pestisida, beliau juga masih menggunakan produk lain. Nah, produk lain itu biasanya untuk merangsang pertumbuhan buah atau pembuah, atau istilahnya kalau bahasa kampung saya itu ada yang menyebutnya semacam penyubur. Penyubur bisa menggunakan berbagai merek apa saja bisa. Tinggal kembali lagi ke hati masing-masing, mau pilih yang seperti apa, yang murah, yang mahal, semuanya ada. Nah, yang mau saya review ini di sini yang murah ya, tapi bukan murahan, maaf. Nah, ini salah satu produknya, SP Grow. Apa ini biasanya mas? Super Grow. Nah, ini tulisannya memang SP Grow, tapi biasanya petani itu pengucapannya namanya Super Grow. Nah, enggak masalah. Kalau kios maksudnya kalau kios pertanian biasanya kalau petani mengucapkan Super Grow mas, Super Grow pak, biasanya yang dikasih memang ini, walaupun ini tulisannya SP Grow, tapi cara bacanya kalau di depan petani memang namanya Super Grow. Oke, nggak masalah ya. Kembali lagi ke topik. Jadi ini adalah campuran atau penyubur yang digunakan dicampur aplikasi dengan pestisida. Nah, ini kebetulan bahan aktifnya kan kimia, jadi nggak aman untuk dicampur dengan racun sekalipun. Sampai sini paham ya. Nah, berikut adalah pestisida, semuanya pestisida yang dicampur atau diaplikasikan pada musim penghujan. Oke. Ya, mungkin seperti itu saja apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kembali lagi, saya selalu bentar, ada telepon. Maaf, sekali lagi saya mohon maaf sudah telepon masuk. Saya selalu mewanti-wanti agar bapak ibu saudara semua selalu menjaga kesehatan dan keselamatan untuk diri sendiri dan keluarga. Oke, sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.